Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Duha ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita lakukan. Senang melihat duduk kita, senang melihat tawajuh dan fokusnya hati kita. Senang melihat aktivitas kita di tempat ini pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan kesenangan Allah kepada kita ini berlanjut dengan meridhoinya kita atau meridhoi kita untuk memasuki surganya, insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Tarhib Ramadan. Ini part yang kedua. Yang kali ini kita akan membahas tema tentang bercermin pada kaca-kaca ukhuwah. Kalau di tema sebelumnya ya, yang berjudul Mimbar Cinta untuk para mimbar cahaya untuk para penggenggam cinta. Di situ kita banyak bercerita tentang bagaimana ukhuwah itu terjadi pada generasi terbaik umat ini. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum berukhuwah. Bagaimana ayat-ayat yang membahas tentang ukhuwah, hadis-hadis yang membahas tentang ukhuwah kita diskusikan. Dan itu di pertemuan pekan kemarin. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang bercermin pada kaca-kaca ukhuwah. Oke. Kalau tema pertemuan sebelumnya itu disusun berdasarkan hadis di mana nanti orang yang di dunia saling cinta mencintai karena Allah, di yaumil akhir akan Allah berikan mimbar-mimbar cahaya kepada mereka. Kemudian para nabi, para syuhada iri melihat mereka. Maka bercermin pada kaca-kaca ukhuwah ini pun juga sama, Bu. Ini juga kita ambilkan inspirasinya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga dalam kitab Sunan Abi Dawud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Orang beriman itu adalah cermin bagi saudara mukmin yang lainnya. Ya. Kemudian dari kalimat al-mu'minu mir'atul mu'min, orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman yang lain. Kita mengetahui ya bahwa namanya cermin itu fungsinya jelas untuk berkaca. Ya. Maka begitu kita menganggap saudara, menganggap
teman kita ini seperti saudara sendiri, seperti saudara di jalan Allah gitu ya. Maka kita memposisikan diri kita itu sebagai cermin bagi saudara kita. Pun juga sebaliknya, saudara kita memposisikan dirinya seperti cermin bagi. Jadi kita melihat saudara kita itu seperti kita bercermin. Apa sih fungsinya cermin? Kita mengetahui fungsinya cermin adalah mengkhabarkan ya perkara-perkara yang kurang pantas yang terjadi pada yang sedang berkaca, pada yang sedang bercermin. Oke, kalau saya melihat Ustadz Baihaqi, ya kemudian saya bercermin pada Ustadz Baihaqi adalah cermin saya adalah cermin bagi Ustadz Baihaqi, maka kita mengetahui berarti begitu saya melihat Ustadz Baihaqi seperti saya menghadap ke cermin. Kalau mungkin posisi peci saya agak miring, dikasih tahu. Ya, peci antum miring Ustaz. Ya. Kemudian ada kotoran contohnya di pipi saya atau di kening saya atau di pundak saya yang saya tidak mengetahui. Begitu saya melihat cermin, maka cermin mengabarkan kepada saya ya bahwa ada kotoran di dahimu. Dan itu sifatnya fisik. Lebih dari itu nanti ada yang sifatnya apa? Yang sifatnya kekurangan berupa aib, ada yang sifatnya kesalahan berupa dosa. Maka Nabi mengatakan orang beriman itu cermin bagi mukmin yang lainnya, saudara mukmin yang lainnya. Maka begitu melihat saudaranya melakukan kesalahan, maka dia langsung memberikan khobar kepada saudaranya itu. Ya, dia pantulkan kesalahannya itu sehingga saudaranya segera menyadari ada yang salah pada dirinya, memperbaikinya sebelum orang-orang lain mengetahui. Gitu ya. Jadi enggak biarin aja. Ya, ada kotoran di keningnya, kotoran di pipinya. Nanti biar jadi bahan candaan. Gitu ya. Nanti biar jadi omongan. Nah, gitu. Ini enggak benar nih. Ini bukan cermin itu berarti. Ya, gitu ya. Jadi cermin itu mengabarkan terlebih dulu kekurangan yang ada pada saudaranya sehingga saudaranya segera memperbaiki ya sebelum orang-orang mengetahui kekurangan saudaranya itu. Nah, itu cermin itu begitu. Maka nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan yakufu alaihi dhaya'atahu. Ya. Yang kedua Nabi mengatakan orang beriman itu menjaga apa yang ditinggalkan oleh saudaranya. Kalau saudaranya pergi, ya meninggalkan rumah, gitu ya, maka tidak perlu lagi khawatir, ya, nggak perlu lagi khawatir nanti kalau saya pergi seminggu, rumah saya, ya, yang bersihin siapa? Nanti kalau malam hari yang nyalain terasnya siapa? Lampu di teras dan seterusnya. Nggak perlu ribet begitu kalau kita punya akhfillah. Kalau kita bersaudara di jalan Allah. Kan gitu ya. Bahkan nanti Nabi juga menyampaikan wa yahutu min waraihi, dan orang beriman itu senantiasa menjaga saudara mukminnya dari belakangnya. Ya, ditutupi. Dia berjalan ke sana, di sini meninggalkan aib gitu contohnya, maka aibnya dibersihkan. Aibnya ditutupi. Dan seterusnya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berangkat dari hadis ini, maka tersusunlah redaksi bercermin dari kaca-kaca ukhuwah. Taib. Dan pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh guru kita semuanya, Ustadz Muhammad Abduh Al-Baihaqi, LC, atau beliau biasa dipanggil Ustadz Baihaqi. Nah, kita ingin meminta beliau di awal
untuk menanggapi tema kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Jadi bercermin pada kaca-kaca ukhuwah. Ini mungkin Ustaz Baihaqi punya catatan dengan kalimat ini, ya, atau punya tanggapan, atau mungkin punya komentar, atau mungkin punya penjelasan, Ustaz, ya, terkait dengan tema yang sedang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Tafadhol, Ustaz Baih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran jazakallah khairan katsiran kepada guru saya ini sebenarnya Ustaz Herfi Ghulam Faizi, karena ketika di undangan yang disampaikan ini tersebut nama Ustaz Herfi, maka mau nolak itu kok ya sungkan itu Ustaz. Terbayang di benak saya Ustaz Herfi dengan berbagai macam kesibukannya, ya diminta tolong untuk berbagi suara, masa enggak mau gitu Ustaz. Ini dalam rangka meringankan Ustaz Herfi supaya suaranya masih banyak tersimpan untuk kajian-kajian yang lain Ustaz. Jadi mohon izinnya Ustaz. Dan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit berbagi dalam momentum yang berharga dan istimewa ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan atau mengampuni jika apa yang saya sampaikan atau apa yang saya komentari ini ada ketergelinciran atau apapun itu. Bismillah. Menyambut dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Herfi tadi, ada beberapa hal Ustaz. Ini jadi teringat itu Ustaz, terkait bercermin pada kaca-kaca ukhuwah, bahwasanya seseorang itu adalah cerminan saudaranya. Begitu pula saudara itu adalah cerminan seseorang. Saya teringat ini Ustaz, dengan kisahnya Salman dan Abu Darda itu Ustaz. Salman dan Abu Darda. Tayyib, tayyib Ustaz. Iya, Ustaz. Suatu ketika. Sebentar, Ustaz. Iya, ini Ustaz. Mic-nya yang ini bisa di, iya. Oh, yang ini kurang kenceng. Coba lebih dekat, Ustaz. Bismillah. Tayyib. Tayyib. Wasil, Ustaz. Oke. Silakan, Ustaz. Suatu ketika, ini tidak usah panjang lebar karena kisah bagaimana konflik cinta antara Salman dan Abu Darda ini kan sampai yang lamarannya Salman ditolak lalu lamarannya Abu Darda diterima, ini panjang Ustaz ya. Iya. Nah, suatu ketika Salman ini ingin mengunjungi Abu Darda di rumahnya. Nah, di sana Salman tidak menjumpai Abu Darda, tapi Salman menjumpai istri Abu Darda. Bahasa kita mungkin kalau ngelihat wanita kok awut-awutan, nggak dandan, ini kenapa? Akhirnya Salman bertanya kepada istri Abu Darda, apa yang terjadi pada dirimu? Ya, sang istri pun mengatakan Abu Darda itu sepertinya nggak butuh kehidupan dunia. Ya. Siang hari dia puasa, malamnya dia sholat malam, jadi dia tidak menyentuhku. Buat apapun aku berdandan. Insya Allah. Ya. Bahasanya halus ya, Ustaz. Iya, halus Ustaz. Ya. Akhirnya Salman pun ingin memberikan teguran dengan cara yang sangat-sangat halus. Ya, suatu ketika Salman itu kembali bertamu dan ketemu Abu Darda. Lalu sebagai seorang saudara, Salman Al-Farisi meminta supaya Abu Darda itu makan. Kata Abu Darda, tidak, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan menyentuh makanan ini kalau engkau tidak ikut serta makan. Baiklah, menanggapi permintaan dari saudaranya ini, akhirnya Abu Darda pun berkenan untuk makan bersama Salman, karena puasa yang dilakukan bukan puasa wajib. Ini siang hari. Lalu malam harinya, di awal malam, ketika Abu Darda itu hendak mendirikan sholat, sholat sunnah, kata Salman, tidurlah.
Awalnya enggan ini, karena sudah biasa mengerjakan sholat. Tetapi karena yang minta ini adalah saudara, akhirnya dituruti. Di pertengahan malam kembali, kata Salman pun tidurlah. Baru di akhir malam, Salman membangunkan Abu Darda, sekaranglah waktunya untuk sholat. Nah, singkat cerita, akhirnya Salman pun berkata bahwasanya terhadap Rabbmu atas dirimu ini ada hak. Terhadap dirimu, atas dirimu sendiri itu juga ada hak. Dan terhadap keluargamu atas dirimu itu juga ada haknya. Ya dibegitukan oleh saudaranya, mau tidak mau akhirnya ya hanya diam, Ustaz. Ya. Akhirnya Abu Darda ini tidak membantah apa yang dikatakan oleh Salman, tapi pergi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menceritakan dengan detil peristiwanya. Jawab Rasulullah, iya, Salman benar. Itu sudah benar Salman itu. Jadi Salman itu memainkan tugasnya sebagai cermin. Cermin, Ustaz. Dia nasihati saudaranya, gitu ya. Dia perbaiki saudaranya, gitu ya. Maka orang itu kalau tidak punya saudara di jalan Allah, itu seperti ibu-ibu jalan kemana-mana nggak bawa cermin. Bingung enggak, Bu? Ya, biasanya kemana-mana kan yang dicari cermin. Ya, gitu ya. Di tas itu selalu sedia cermin, ya. Sehingga jalan kemanapun yang dicari adalah cermin. Makanya seurgen itulah kurang lebih ya cermin di dalam kehidupan kita. Ya, kemana-mana kita membutuhkan itu. Ya, itu untuk melihat diri kita. Maka ya begitulah kurang lebih ya peran dari saudara yang yang menjalankan tugasnya sebagai cermin bagi saudaranya. Baik, jadi itu Salman menjalankan perannya sebagai cermin bagi Abu Darda. Nah, sekarang begini, Ustaz. Di dalam kehidupan kita ini, Ustaz, kalau kita itu cermin bagi saudara kita itu cermin bagi kita, berarti kan kita yang mengabarkan. Apapun yang membahayakan saudara kita, kita kabarkan. Ya, saudara kita juga mengabarkan apapun yang membahayakan kita dan seterusnya. Jadi komunikasinya kan seperti itu. Maka saya membayangkan begini, kalau ada seseorang yang terjatuh, maka yang saya bayangkan adalah jangan-jangan ya dia ini punya saudara yang saudaranya tidak menggenggam erat tangannya, menggandengnya untuk berjalan sehingga ia biarkan tangan itu terjatuh. Ya. Jadi kalau ada orang tergelincir, terjatuh itu macam-macam, bukan hanya terjatuh secara fisik. Ada orang tergelincir di dalam kemaksiatan. Ada orang tergelincir di dalam dosa. Ya. Maka jangan-jangan Ustaz, ya. Jangan-jangan dia ini punya saudara yang tidak menggenggam erat tangannya, artinya tidak menunjukkan, tidak menasehati, tidak memperbaiki, tidak membimbing, tidak mengabarkan kepada saudaranya itu sehingga saudaranya harus tertatih-tatih, terjatuh di dalam dosa, kemaksiatan ataupun perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu-ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini penggambaran yang cukup utuh lah bagi kita yang diberikan oleh Nabi terkait dengan tugas dalam berukhuwah. Oke ya. Hanya begini Ustaz Baihaqi, terkadang kita itu dinasihati oleh saudara kita. Gitu ya. Itu terkadang sempat atau menolak nasihat itu atau tidak menyukai dinasihati.
Pun juga sebaliknya ada orang menasehati saudaranya. Yang dinasehati ya itu kemudian membantah nasihat saudaranya itu. Artinya begini, Ustaz. Fungsi peran sebagai cermin itu berarti kan tidak sederhana. Berarti itu berat. Jangan dikira tugasnya cuma ngasih tahu, ngabarin, enggak. Begitu kita ngasih tahu, lalu feedback dari teman yang kita kasih tahu itu ternyata tidak baik. Kan gitu ya? Maka itu kan berat, Zat, dirasakan bagi kita yang menasehati atau sebaliknya. Kan gitu ya? Berarti hanya menjalankan peran sebagai cermin dalam berukhuwah saja kan tidak gampang. Berat. Ya. Sehingga mungkin Ustaz Baihaqi bisa menjelaskan tentang ujian-ujian di jalan ukhuwah, Ustaz. Ya. Karena ternyata bayangkan, Bu, kamu itu cermin bagi saudaramu. Ternyata jadi cermin aja susah. Gitu ya. Susahnya itu bukan kita enggak bisa menasehati, enggak. Terkadang kita menasehati, lalu yang kita nasihati itu justru malah mencaci maki kita. Kan gitu ya. Akhirnya efeknya apa? Efeknya kita sendiri tuh yang berat di hati. Ya, gitu ya. Berarti itu kan tantangan di jalan ukhuwah. Lah kalau kita sudah ngerti bahwa Anda ketika punya cinta nanti akan Allah siapkan mimbar dari cahaya, berarti kan itu harus dilewati. Nah, ternyata tantangan-tantangan di jalan ukhuwah itu bervariasi, macam-macam. Nah, mungkin Ustaz Baihaqi bisa menyampaikan terkait dengan apa? Terkait dengan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di jalan ukhuwah, yang begitu itu kita hadapi dengan baik, dengan tepat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga, memperbaiki ukhuwah kita dengan saudara kita. Silakan, Ustaz. Seorang mukmin itu adalah cermin dari saudaranya, begitu pula sebaliknya. Mohon maaf, Ustaz, saya salah sedikit. Kayak tadi itu, Abu Darda itu kan dia dinasihati Salman, diam aja, tapi di belakang itu dia melaporkan Salman kepada Nabi. Bayangkan itu kalau Salman bayangkan sudah nungguin sehari semalam, ya, pengen memperbaiki saudaranya yang diperbaiki, gitu ya, ternyata apa? Melaporkan Salman kepada Nabi. Naik banding. Kan naik, ya. Itu bayang coba diraba, itu rasanya perasaan Salman sebagai yang menasihati kayak apa tuh. Tapi ternyata Salman bisa menyikapi itu dengan baik. Gitu ya. Nah, ini Ustaz. Jadi ternyata adalah tantangan-tantangan hati di jalan ukhuwah itu, Ustaz. Kadang ada ndak enak, kadang ada dan seterusnya lah mungkin. Di Quran ataupun dalam sirah nabawiyah atau sirah salafus saleh dahulu mungkin ada sampel-sampel terkait dengan tantangan-tantangan di jalan ukhuwah. Silakan. Kalau kita lihat cermin itu yang kita lihat bukan orang lain. Kalau kita di hadapan cermin, pastilah yang kita lihat itu adalah diri kita sendiri. Sehingga ketika dikatakan seorang mukmin itu adalah cerminan saudaranya, berkaitan dengan saudara itu kita tidak melihat sebagai orang lain, tapi kita melihat diri kita sendiri. Artinya, ketika kita ingin memperbaiki saudara kita, sebenarnya kita sedang ingin memperbaiki diri kita sendiri. Sehingga banyak turunannya nanti. Ya namanya memperbaiki diri sendiri, itu bukan hanya sekedar menyampaikan. Menyampaikan penting. Tetapi bagaimana cara untuk menyampaikan itu juga jauh lebih penting. Satu. Kemudian yang kedua, karena yang kita nasihati ini bagaikan diri kita sendiri, maka bagaimanapun responnya kita lihat saudara kita adalah diri kita sendiri. Sekali lagi bukan orang lain. Dan gambaran seperti itulah rasa-rasanya yang ada pada diri Salman Al-Farisi terhadap saudaranya Abu
Abu Darda. Berkaitan dengan ukhuwah, Ustaz. Ini saya coba baca-baca itu ternyata ada kata-kata yang mirip, Ustaz. Apa Ustaz? Ada akhun, ada sodiqun, ada rafiqun, ada sahibun. Ini mohon izinnya, kalau misalkan diizinkan, barangkali ini juga membantu memberikan gambaran, Ustaz. Ya. Perbedaan antara kata-kata iya, itu Ustaz. maksudnya? Iya. Kalau hubungan antara seseorang dengan orang lain disebut dengan sahib, itu kan karena memang senantiasa menyertai. Sampai istri pun kadang disebut juga wa sahibatihi wa bani. Karena istri itu ya senantiasa menyertai suami. Suhbah. Bersama secara fisik ya. Fisik. Iya. Suhbah. Lalu nanti ada hubungan antara seseorang dengan orang lain itu juga disebut dengan sodaqah. Sodiq anta sodiqi. Ya, karena itu menunjukkan as-sidq. Kejujuran. Jujurnya perasaan. Orang kalau jujur mencintai saudaranya itu, ya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian kalau ia belum mampu mencintai untuk saudaranya sesuatu yang atau sebagaimana yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Iya, jadi menasihati saudara itu ya menasihati kita sendiri. Ya, apa yang membuat saudara senang gitu ya. Iya. Berarti, apa yang membuat kita senang berarti kita lakukan juga itu untuk saudara kita. Dan cintanya harus jujur. Memang menasihati itu semata-mata demi kebaikan saudara kita, dan otomatis ya itu untuk kita sendiri. Nah, gitu Ustaz. Oke, jadi memposisikan saudara seperti diri kita. Ya. Wah, itu. Ini memposisikan saudara seperti diri kita itu yang bentuk pengamalannya gitu Ustaz. Iya, ada contohnya saat ini Ustaz. Contohnya apa? Kisahnya Abu Bakar dan Umar Ustaz. Abu Darda, Abu Bakar. Oh, Abu Bakar sama Umar. Dan Umar Ustaz. Abu Bakar sama Umar. Oke, gimana ceritanya Ustaz? Ini nyerempet sedikit Ustaz. Suatu ketika Abu Bakar itu kan pernah serta-merta menasihati Umar. Mungkin dengan cara yang kurang pas atau bagaimana. Akhirnya Umar itu ya menolak. Sedikit membentengi dirinya. Iya. Melihat hal tersebut, akhirnya Abu Bakar sadar akan kesalahan. Oh, mungkin saya salah cara menasehatinya. Itu Abu Bakar tidak sakit hati. Justru Abu Bakar itu minta maaf. Minta maaf kepada Umar. Ternyata Umar tidak mau memaafkan. Itu terjadi, Ustaz. Terjadi, Ustaz. Abu Bakar minta maaf sama Umar, Umar tidak memaafkan. Tidak memaafkan. Ya, langsung ketika itu Abu Bakar itu pergi mendatangi Rasulullah. Nah, Rasulullah sedang bersama seorang sahabat, saya lupa jelas nama sahabatnya. Nah, Rasulullah menyadari Abu Bakar itu menyingsing bajunya sampai kelihatan dengkulnya. Sepertinya Abu Bakar ini habis tengkar katanya. Nah, benar ternyata. Padahal Abu Bakar sama Umar kita mengerti ya Bu ya. Hubungannya kayak apa? Kelihatan. Persahabatannya. Oke, terus gimana Ustaz? Ngadu Ustaz. Mengadu. Jadi, itu tadi saya nasihatin saudara saya Umar, mungkin cara saya kurang tepat. Akhirnya Umar murka, saya minta maaf. Lah, Umar nggak mau minta ngasih maaf. Iya, Umar nggak mau maafin Abu Bakar, Ustaz. Ini konflik, Ustaz. Oh, jadi gesekan-gesekan itu dalam ukhuwah ada? Ada, Ustaz. Oke. Saya kalau Abu Bakar sama Umar ada satu kisah yang teringat. Ya ini cerita kisahnya adalah ketika menantunya Umar bin Khattab itu meninggal dunia. Dan itu adalah suaminya Hafsah.
Ya, suaminya Hafsah. Kemudian ceritanya, Umar itu menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Jadi setelah selesai masa iddahnya, Hafsah ditawarkan oleh Umar kepada Abu Bakar. Gitu ya. Maka Abu Bakar itu tidak menjawab, Bu. Bayangkan, kedekatan Abu Bakar sama Umar itu udah terlalu banyak riwayat yang menyampaikan hubungan kekerabatan, ukhuwah antara mereka itu. Tidak ada tandingannya lah untuk urusan tolong menolongnya, kepekaan satu sama lain, tidak ada tandingannya. Tapi begitu Umar, bayangkan, menawarkan putrinya, gitu ya, kepada Abu Bakar karena suaminya meninggal dunia itu, maka Abu Bakar tuh diam, tidak jawab. Ya, setelah itu Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman. Dan Utsman mengatakan, aku sedang tidak ingin menikah. Kan itu ya. Tapi dari sikap orang-orang yang ditawari putrinya oleh Umar tadi itu yang bagi Umar paling bikin nyesek itu sikapnya Abu Bakar. Karena enggak jawab, Bu. Iya, enggak bilang iya, enggak bilang enggak. Kalau Utsman masih mending. Tidak mau, alasannya karena memang sedang tidak ingin menikah. Oke. Sampai akhirnya Rasulullah SAW melamar Hafsah kepada Umar, kemudian menikahinya. Jadi akhirnya Hafsah dinikahi sama Nabi. Begitu Hafsah dinikahi sama Nabi, baru Abu Bakar jawab, Mar, dulu aku diem aja ketika engkau tawari Hafsah itu karena aku sudah dengar Nabi itu nyebut-nyebut namanya Hafsah. Lah kalau Nabi nyebut-nyebut namanya Hafsah pasti akan dinikahi. Tidak mungkin aku mendahului apa yang diinginkan oleh Nabi. Padahal sebelumnya Umar sudah, ini kalau kita ini teman macam apa ini? Giliran kita susah aja, pada nggak mau deket. Karena kadang kita diliputi prasangka-prasangka begitu kali ya. Ya kalau saudara bayangkan, Bu, dan ini babnya bab kehormatan putri. Putri. Gitu loh, ditawarkan. Kebiasaan sahabat kan begitu, Bu. Yang deket aja, kenapa? Karena yang jelas kok. Ya, karena sudah jelas nasabnya, sudah jelas kebaikannya, kesolehannya dan seterusnya. Jadi jadi peristiwa itu tuh saya kadang bayangin bahwa Umar memang ya ketika melihat sikap Abu Bakar yang dingin tidak menjawab itu sakit hati mungkin ya, atau punya prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap terhadap Abu Bakar. Tapi setelah Abu Bakar menjelaskan, itu kan pada akhirnya Umar memahami itu, Umar plong. Jadi ini gesekan-gesekan ya yang terjadi di dalam ukhuwah generasi terbaik umat ini, dan mereka ternyata punya cara yang unik gitu untuk menyelesaikannya itu, sehingga ukhuwahnya tetap terjaga, ya ukhuwahnya tetap terjaga sampai pada akhirnya nanti begitu Abu Bakar hendak meninggal dunia, maka Abu Bakar tuh nggak ngadain pemilu, ya karena cara mengangkat kepemimpinan dalam Islam itu modelnya macam-macam. Salah satu modelnya adalah transisi dari Abu Bakar ke Umar. Abu Bakar ke Umar itu nunjuk, Bu. Khalifah setelahku adalah Umar. Semua sahabat keberatan. Kenapa? Karena Umar begini, Umar keras, dan seterusnya. Semua keberatan. Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan bahwa aku yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas pilihanku ini. Nah gitu loh. Padahal dulu wah ada konflik, ada gesekan-gesekan dalam berukhuwah gitu.
Tapi ujung-ujungnya bayangkan, lah kalau Abu Bakar mau, maka Abu Bakar punya anak dewasa Abdurrahman bin Abu Bakar. Ada Muhammad bin Abi Bakar. Kan itu ya? Yang mereka anaknya Abu Bakar layak contoh ya, layak untuk menggantikan diri sebagai khalifah, posisi sebagai khalifah. Tapi bayangkan, dari sekian banyak orang itu yang dipilih oleh Abu Bakar adalah Umar. Padahal tadi ternyata dulunya ada gesekan-gesekan dalam berukhuwah. Gitu, Zat. Tapi ini akhir ceritanya indah, Zat. Akhirnya gimana? Lanjutkan, Zat. Iya, Zat. Umar itu kan ya namanya orang berinteraksi, namanya konflik itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi orang yang beriman itu kan tidak lama-lama. Akhirnya Umar sadar bahwasanya ia salah. Itu Abu Bakar dicari di rumah. Datangi rumahnya Abu Bakar nggak ada. Oh berarti pasti ke Rasul ini ngadunya. Oh, iya. Jadi langsung dikejar ya? Dikejar, Ustaz. Nah, datang ke Rasul karena Rasul sudah dapat pengaduan dari Abu Bakar. Itu terlihat di wajah Rasul itu ada sedikit seperti kemarahan yang tertahan, Ustaz. Sana Umar memohon maaf. Minta, ya Rasul saya bersalah dan seterusnya. Nah, melihat wajah Rasul yang seperti itu, Abu Bakar itu sampai berlutut di hadapan Rasul, memohon supaya wahai Rasul saya yang salah, maafkanlah Umar. Rasul menyampaikan, ketahuilah, saat kalian mendustakanku itu, orang ini yang membenarkanku, As-Siddiq. Mulai saat itu nggak ada lagi yang berani macam-macam sama Abu Bakar. Ini Abu Bakar dan Umar. Nah, nanti juga pernah terjadi antara Abu Bakar dengan Rabi'ah al-Aslami. Jadi ceritanya Abu Bakar awalnya mengadukan Umar kepada Nabi. Iya, Ustaz. Kemudian Nabi bernada tinggi kepada Umar setelah Umar datang. Terus akhirnya Abu Bakar meminta-minta kepada Nabi agar bersikap lembut kepada Umar. Saya yang salah. Ya Rabb. Kisah berikutnya, cukup. Lanjut. Ya. Ini pernah terjadi gesekan hati juga antara Abu Bakar dengan Rabi'ah al-Aslami. Abu Bakar hingga meninggikan suara di hadapan Rabi'ah al-Aslami. Mendapati suaranya yang meninggi, tidak lama kemudian Abu Bakar pun menyadari kesalahannya. Wahai Rabi'ah, balas diriku, hinalah diriku saat ini juga. Tapi Rabi'ah hanya terdiam. Berkali-kali Abu Bakar memerintahkan saudaranya ini untuk membalas perkataan Abu Bakar, tapi Rabi'ah lagi-lagi hanya terdiam. Sampai akhirnya datang lagi ke Rasul. Siapa yang datang, Ustaz? Abu Bakar, Ustaz. Abu Bakar. Menceritakan kisahnya ini. Nah, orang-orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu bingung. Ini orang gimana? Dia yang mulai, dia yang ribut juga. Jadi dia berkata kasar kepada Rabi'ah. Kemudian dia menyesali, mungkin itu kan sebuah kesalahan. Iya. Baru kemudian minta Rabi'ah untuk membalas. Iya. Rabi'ahnya nggak membalas. Abu Bakar bingung menemui Rasulullah, gitu. Iya, Ustaz. Ya, lanjut, Ustaz. Orang-orang yang lihat itu kan juga bingung. Nah, ini orang gimana sih? Tapi Rabi'ah, perhatikan kalimat dari Rabi'ah. Apa kalian tahu siapa orang itu? Orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jangan macam-macam. Terdiam semuanya, Ustaz. Kayaknya Rabi'ah al-Aslami pun pergi mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisahnya. Kata Rasul, "Hai Rabi'ah, kamu bener, nggak balas itu sudah bener. Tapi mbok ya, ketika temanmu minta itu ya diladeni itu, Ustaz. Dijawab, dijawab supaya seneng. Oh, jadi nggak balasnya sih kamu bener.
Tapi ketika temanmu minta, mbok ya dijawab. Ya Jangan. dibalas nggak apa-apa. Oh gitu. Supaya senang Abu Bakar, supaya lega. Oh. Iya, 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 iya. Masya Allah, Insyaallah. Masya Allah. Jadi kalau Robiah tadi ya, Robiah sama Robiah al-Aslamiyah ya Ustaz ya. Dengan Abu Bakar itu tadi ketika ada konflik, yang satu diem Bu. Yang satu diem, tapi diamnya bukan diem cuek, diem hormat. Nyatanya ketika dia sampaikan kepada teman-temannya, loh itu Abu Bakar loh. Kan gitu ya Ustaz ya. Jadi yang satu diem gitu ketika yang satu tensinya lagi tinggi itu. Kan gitu ya, karena kita nggak ngerti itu. Ya, namanya juga jiwa manusia. Kadang fluktuasinya itu nggak bisa ditebak. Kadang tadi pagi telepon masih enak gitu. Sekarang ketemu kok jadi senewen, gampang kesinggung, gampang marah kayak gitu. Oh, berarti harus bergaya kayak Robiah. Tenang, diam. Oh mungkin lagi begini, lagi begitu. Gitu ya Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tadi itu kalau saya coba perhatikan, saya coba perhatikan dari apa yang antum kisahkan tentang Abu Bakar dan Umar, gitu ya. Kemudian Abu Bakar dan Robiah, gitu. Maka rasanya, gitu ya, rasanya apa sih yang jadi rasa apa yang dimiliki oleh Abu Bakar sehingga ketika berkonflik dengan Umar, gitu ya. Lalu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan belain Abu Bakar tuh. Tapi pada akhirnya Abu Bakar malah meminta kepada Nabi agar bersikap kalem, tenang kepada Umar tuh. Itu kira-kira apa sih modalnya Abu Bakar tuh? Kok bisa begitu itu dengan saudaranya? Pun juga dengan Robiah tadi itu, Ustaz. Ini jadi teringat dua riwayat, Ustaz. Hmm. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan al-mu'minu lil mu'min atau al-muslimu lil muslim kalbunyan yashuddu ba'duha ba'dha. Kemudian yang kedua, mathalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim itu mithlul jasad. Oke. Idza ishtaka udwun minhu tada'a sairul jasadi bisahar wal humma. Yeah. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti sebuah bangunan, ya, saling menguatkan. Ya, yang namanya bangunan itu ya ada jadi batu bata, ada yang jadi pasir, ada yang jadi macam-macam. Tapi ada satu hal yang mengikat itu semuanya, yakni ukhuwah al-imaniyah atau ukhuwah al-islamiyah. Lalu di riwayat yang kedua, ya, perumpamaan orang yang beriman itu dalam kasih sayang, dalam cinta dan kelembutan itu ya seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lain atau seluruh tubuhnya itu merasakan nggak bisa tidur, nggak nyaman, nggak enak, sampai demam gitu, Ustaz. Oke. Mungkin gambarannya begitu, Ustaz. Jadi merasa satu tubuh. Merasa satu tubuh. Baik. Saya teringat doanya Nabi Musa, Bu. Doanya Nabi Musa ketika diangkat oleh Allah menjadi nabi. Ya, yang doa itu kurang lebih begini. Allah berfirman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Oke, sampai situ dulu. Itu Nabi Musa begitu diangkat oleh Allah jadi nabi, pertama kali Nabi Musa itu minta agar Allah melapangkan dadanya.
Gitu ya. Baru setelah itu Nabi Musa meminta beberapa permintaan-permintaan, dan permintaan salah satunya adalah waj'al li waziron min ahli Haruna akhi. Jadikan penolongku itu dari keluargaku sendiri, yaitu Harun saudaraku. Jadi minta ukhuwahnya Harun tuh. Maka yang saya bayangkan permintaan Nabi Musa pertama kali itu adalah modal besar, gitu ya, untuk bisa menikmati permintaan-permintaan setelahnya. Apa itu? Permintaan Nabi Musa untuk dilapangkan dadanya, itulah modal, landasan paling mendasar. Untuk apa? Untuk bisa waj'al li waziron min ahli. Jadikan penolongku dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Ya, makanya saya bayangkan bahwa tadi saya tanyakan ke Ustadz Behaki, kira-kira kok Abu Bakar bisa sampai segitu tuh kepada Umar? Selapang itu, gitu ya. Itu kira-kira modalnya Abu Bakar itu apa? Robiah pun juga sama. Nanti banyak juga Bu sahabat-sahabat yang mengalami gesekan-gesekan ukhuwah, tapi mereka tidak tercerai-burai. Mereka tetap bersatu, tetap Allah muliakan, Allah tinggikan gitu. Bahkan dipuji-puji oleh Allah bahwa mereka adalah kuntum khaira ummah. Maka ternyata modal terbesar dalam berukhuwah itu adalah kelapangan dada. Gitu tuh, Bu. Ya, modal paling mendasar, terbesar dalam berukhuwah itu adalah kelapangan dada. Ya, dan kelapangan dada itu di dalamnya ada satu poin penting, Bu, yang harus dijaga dalam berukhuwah, yang kalau ini hilang, maka ukhuwah ada dalam ancaman. Satu poin itu adalah husnudzon kepada saudara. Ada yang ingin antum tanggapi Ustaz, terkait dengan husnudzon kepada saudara Ustaz? Ustaz, tadi disampaikan tentang lapang dadanya saudara Ustaz, dan juga husnudzon. Ini kalau lihat kelapangan dada itu kan sejarahnya sudah sangat panjang Ustaz. Lapang dada dalam berukhuwah ya. Iya Ustaz. Bahkan kisah ini ada dari kisahnya anak-anak Adam. Di Quran surat Al-Maidah itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika sang saudara Qabil nih Ustaz ya, itu bahkan mengatakan saya akan membunuhmu, tetapi yang dikatakan oleh Habil hanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lalu sampai menjelaskan lebih lanjut, kalaupun sampai kamu menjulurkan, mengarahkan tanganmu dan senjatamu untuk membunuhku, ma'ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk melawan ataupun membunuhmu. Ya. Ini anaknya Nabi Adam. Itu yang satu punya kelapangan dada, yang satu nggak punya kelapangan dada. Iya. Antara Qabil dengan Habil itu ya. Iya. Oke. Nanti anak-anaknya Nabi Yakub pun sama. Ketika disampaikan di Quran surat Yusuf itu, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Pertemuan yang mendekati akhir. Nah, itu kan akhirnya para saudara-saudara Nabi Yusuf itu menyadari, oh ini kamu Yusuf, sungguh Allah telah membuat kami pangling. Nah, akhirnya ngaku sesungguhnya kami ini orang-orang yang salah. Dulu pernah hampir membunuhmu dan seterusnya.
Dan Nabi Yusuf punya Masya Allah, kelapangan dada ya Ustaz ya. lapang dada luar biasa. Setelah dulu dimasukkan, dibuang ke dalam sumur dan seterusnya itu, baru kemudian Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang membuangnya ke dalam sumur. Iya, betul. Gitu ya, bahkan nanti memberikan izin kepada mereka untuk tinggal di Mesir dan seterusnya. Jadi kelapangan dada itu, itu yang mesti dimiliki bagi siapapun yang ingin berukhuwah. Karena gesekan-gesekan kayak tadi itu Bu, itu pasti akan terjadi, tapi selama dada itu lapang, maka selalu ada cara untuk memaafkan saudara. Ya. Gitu ya. Dan yang kedua itu tadi, yang kedua ya husnudzon itu. Oh, tahu ya, Ustaz. Kan itu ya. Jadi hari ini Bu, hari ini sering orang mengatakan bahwa yang merusak ya, yang merusak persaudaraan itu adalah komunikasi yang tidak baik. Kan gitu ya. Kalau kita cermati sebenarnya bukan komunikasi yang tidak baik. Kan gitu ya. Tapi yang merusak persaudaraan itu adalah kurangnya husnudzon kita kepada saudara kita. Bukan masalah komunikasi. Kita sering mengatakan yang merusak hubungan itu adalah komunikasi. Bukan. Ada yang lebih mendasar dari itu. Bahwa yang merusak hubungan itu adalah kurangnya husnudzon kita kepada saudara kita. Gitu ya? Kalau masalah komunikasi itu terbatas. Contohnya, kita nelpon saudara kita itu. Aneh nelponnya Ustaz Baihaqi. Enggak diangkat tuh. Ya, enggak diangkat. Di WA enggak dibales-bales. Kan itu ya? Itu kan ada masalah dalam komunikasi. Ya, itu bisa merusak hubungan saya sama Ustaz Baihaqi atau tidak? Bisa kalau saya tidak memiliki husnudzon terhadap beliau. Kan itu ya? Maka ada yang lebih penting dari komunikasi itu. Apa? Husnudzon. Berprasangka baik kepada saudara. Ya, sehingga prasangka baik itulah yang membuat kita itu kreatif untuk membuat sekian ribu alasan membenarkan saudara kita. Bahwa tidak ada masalah kok saudara saya. Baik-baik aja kok dia. Mungkin dia lagi begini, mungkin lagi begini, mungkin lagi begini. Akhirnya apa? Ukhuwah tetap terjaga. Jadi bukan komunikasi, bukan. Komunikasi boleh lancar, tapi selama yang berkomunikasi itu tidak menyisakan husnudzon untuk saudaranya, maka selancar apapun komunikasi rentan dengan perpecahan. Gitu ya. Ada lagi Zat yang bisa disampaikan terkait dengan husnudzon ini Zat? Insya Allah Zat. Ya. Teringat perkataan ulama Zat. Al-mu'minu yatlubu ma'adzira ikhwani. Orang yang beriman itu ya nyari-nyari udzur saudaranya. Nyari-nyari alasan untuk membenarkan saudaranya. Membenarkan saudaranya. Oke. Wal munafiqu yatlubu atharatihim. Kalau orang munafik nyari-nyari ketergelinciran mereka. Jadi orang beriman itu kalau saudaranya jatuh, maka dia cari sekian banyak alasan untuk membenarkan dia jatuh. Dia cari alasan itu. Saudaranya terjatuh dalam kemaksiatan contohnya. Kan itu? Maka dia cari sekian banyak alasan yang membuat dirinya bisa menaruh rasa kasihan yang sangat besar terhadap saudaranya yang jatuh itu. Atau tadi saudaranya dicaci maki, diolok-olok gitu ya. Kemudian berita buruk tentang saudaranya itu sampai ke telinganya gitu. Maka yang dia lakukan adalah mencari udzur ya Ustaz ya, mencari alasan yang banyak untuk menguatkan bahwa saudaranya itu enggak salah. Sebanyak-banyaknya Ustaz. Sebanyak-banyak. Kalau orang munafik kebalikan Bu, saudaranya lempeng-lempeng, lurus-lurus, tapi ditunggu kapan jatuhnya. Ditunggu-tunggu kapan salahnya. Gitu kan Ustaz ya? Lanjut Ustaz, lanjut. Ada lagi yang berkata seperti ini Ustaz. Idza zalla ahadun min ikhwanik fatlubu lahu tis'ina udran. Masya Allah.
fa illam yaqballahu fa antal mu'ib atau ma'ib. Jadi, kalau tergelincir saudaramu itu, maka carilah 90 alasan. Oke. Ya. Saya kalau nyebut 1000 tadi kebanyakan berarti ya. Jadi sama ulama suruh nyari 90 alasan. Kalau saudaramu tergelincir, cari 90 alasan untuk membenarkan ketergelincirannya itu. Kalau nggak nemu, kamulah yang tercela. Oh gitu. Kalau nggak nemu alasan untuk membenarkan saudara kita, berarti kita yang tercela, Bu. Ajib ini. Ini kalimat yang menakjubkan dalam bab ukhuwah ini bagi saya. Ya, kalau kita tidak punya sedikit alasan saja untuk melihat bahwa saudara kita itu benar dalam ketergelincirannya itu, berarti kita tercela ya Ustaz ya. Iya, Ustaz. Ya, Rob. Nah, lebih lanjut nanti kalimat Rasul pun ada, bahkan kisahnya pun ada, Ustaz. Ya, gimana? Ka'ab bin Malik itu ketika tidak turut serta di perang Tabuk. Itu kan Rasul nanya kepada para sahabat, mana Ka'ab ini? Ya. Ya, sahabat yang lain ada mengatakan dia keberatan oleh bajunya, kinayah untuk dia tergoda oleh istrinya dan lain sebagainya. Tetapi sahabat Mu'ad bin Jabal itu kan nggak terima. Ya. Akhirnya Mu'ad bin Jabal itu mengatakan, saya tidak mendapati pada diri Ka'ab bin Malik itu kecuali kebaikan. Ini kan masih membela. Jadi ada dua hal. Kalau saudara salah itu, ya cobalah tepis bahwasanya itu perlu diklarifikasi. Bahwasanya mungkin dia tidak salah. Ini pun dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ketika hadisul ifk itu menyebar, maka Abu Musa ini kan bertanya kepada istrinya, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Demi Allah, kita tidak menjumpai pada diri Aisyah itu kecuali kebaikan. Nah, iya betul kata Abu Musa, sedangkan Aisyah itu lebih baik daripada dirimu. Jadi, berarti nggak mungkin lah ya. Iya. Karena kamu aja nggak mungkin. Kalaupun memang benar terjadi, cari-cari alasannya kenapa dia begitu. Ya Rob. Ini ibu-ibu, ini menarik ini. Saya, Masya Allah. Saya tadi begitu beliau bercerita tentang kalau kamu nggak punya alasan untuk melihat kebaikan, keindahan saudaramu saat saudaramu itu tergelincir, maka kamulah yang tercela. Gitu ya, cari 90 alasan. Kok nggak ketemu juga ya? Baiknya di mana? Ya, kenapa dia begitu dan seterusnya itu kok nggak ketemu juga? Berarti kita yang tercela. Ini kemudian beliau bercerita tentang Mu'ad bin Jabal yang selalu menyisakan ruang prasangka baik terhadap Ka'ab bin Malik, padahal semua orang sudah mengatakan bahwa dia itu digondeli lah kalau bahasa kita. Ya, diberat-berati oleh istrinya ketika mau diajak perang Tabuk itu. Saya teringat kalimat Nabi yang beliau bersabda, barang siapa menghinakan saudaranya ketika saudaranya itu terhina dan kehormatannya dicabik-cabik. Pahami? Barang siapa menghinakan saudaranya saat saudaranya itu saat saudaranya itu dihinakan, ya, dan kehormatannya dicabik-cabik. Jadi orang-orang pada ngomongin keburukannya gitu tuh, Bu. Kemudian dia ikutan, ya, ikut-ikutan membicarakan keburukannya. Padahal itu adalah tempat di mana, gitu loh, tempat di mana saudaranya sedang dicabik-cabik itu kehormatannya, diomongin, dijelek-jelekin. Nah, dia ikut jelek-jelekin di situ. Maka Nabi mengatakan, maka Allah akan hinakan orang itu di tempat di mana dia pengen banget dimuliakan di tempat itu. Paham? Jadi kalau ada orang, saudaranya dijelek-jelekin, diolok-olok, kemudian dia ikut menghinakan saudaranya itu, maka ketika dia nanti, wah di acara besok aku pengen dimuliakan.
Di tempat ini aku pengen dimuliakan. Di sono aku pengen dimuliakan. Di kompleks sana aku pengen dimuliakan. Maka Nabi mengatakan, maka Allah akan menghinakannya di tempat di mana dia pengen dimuliakan. Gitu. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya, ketika kehormatan saudaranya itu dicapik-capik, ya, kemudian ketika saudaranya itu diolok-olok, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya di tempat di mana dia menghendaki kemuliaan itu. Jadi kebalikannya, Bu. Dan ini sebenarnya membenarkan kalimat Nabi, Allah itu nolong orang kalau orang itu senantiasa nolong saudaranya. Dan sebenarnya yang begini-begini ini bisa menjadi cara paling efektif untuk memutus ghibah, ngomongin saudara. Yang lain kan ngomongin keburukan, kita masuk. Dan kita sampaikan satu kebaikan-kebaikannya. Satu dari kebaikan-kebaikannya. Akhirnya putus tuh ghibah-ghibah kita tentang saudara-saudara kita. Baik, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berukhuwah, ya, kalau generasi terbaik umat ini saja memiliki gesekan-gesekan dalam berukhuwah, gitu ya. Tapi karena mereka punya kelapangan dada dan mereka selalu menyisakan ruang untuk berprasangka baik kepada saudaranya, maka akhirnya ukhuwah itu terselamatkan. Dan ini mengingatkan kita akan apa yang terjadi, ya, pada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pada sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang suatu saat Umar itu dapat laporan dari masyarakat sebagian yang ada di Kufah. Sebagian masyarakat yang ada di Kufah, waktu itu Kufah itu gubernurnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena yang membuka Kufah menaklukkan Persia itu panglima perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah, sebagian masyarakat Kufah yang usil iseng, Bu, itu pengen memfitnah gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas, datang menemui Umar. Kemudian mereka mengatakan bahwa gubernur yang engkau pilih untuk kami itu tidak bagus sholatnya. Anda bayangkan, mereka orang-orang Kufah baru masuk Islam pada zaman Umar, mengkritisi Sa'ad bin Abi Waqqas, yang saat itu adalah orang urutan kelima yang pertama kali masuk Islam. Kan itu ya? Itu dilaporkan pada khalifah. Tapi kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, karena ada desakan itu, maka Khalifah Umar bin Khattab akhirnya mengganti posisi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan posisi Ammar bin Yasir. Bayangkan, jadi kalau bahasa kita hari ini memecat, Bu. Umar sebagai khalifah menggantikan posisi Sa'ad gubernur di Mesir dengan Ammar bin Yasir. Oke, setelah digantikan baru kemudian Umar. Bayangkan. Baru kemudian Umar mengutus Muhammad bin Maslamah untuk bertanya ke masjid-masjid ini yang ditemuin oleh ini kecerdasan Umar. Coba kamu minta pandangan orang-orang yang di masjid saja, jangan yang di pasar. Terkait gubernurnya kayak apa? Nah, gitu ya. Makanya mestinya survei-survei itu dilakukannya di masjid. Nah, gitu ya. Mestinya survei-survei ini bagaimana. Ya, kenapa? Karena orang-orang baik gitu. Itu ya tempatnya di masjid-masjid ini. Ini ya. Jadi ini kecerdasan Umar. Muhammad bin Maslamah, ya, kamu singgahi semua masjid yang ada di Kufah, minta pendapat mereka tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kayak apa. Kenapa? Ini di satu sisi Umar berpikir tidak mungkin orang kelima masuk Islam dikritik sholatnya kayak begitu. Tapi di satu sisi ada pengaduan itu dari masyarakat Kufah. Gitu loh, ada pengaduan itu dari masyarakat Kufah. Dan ini hebatnya Umar. Umar itu memutuskan dengan apa yang dilihat, bukan dengan apa yang didengar.
Biasakan itu, Bu. Kalau berukhuwah, biasakan ya menyelesaikan sikap kita kepada saudara kita dengan apa yang kita lihat dari saudara kita, bukan apa yang kita dengar tentang saudara kita. Nah, itu kan Umar baru dengar tuh. Gubernurmu saat kayak begini nih. Maka Umar kemudian mengutus Muhammad bin Maslamah keliling masjid. Semua yang di masjid mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu baik. Oke, cuma ada satu orang di sebuah masjid yang mengatakan bahwa Sa'ad itu tidak adil ya dalam membagi ghanimah. Sa'ad itu tidak adil dalam memimpin rakyat, dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah ikut jihad. Tidak pernah ikut membela Islam. Itu kalimat itu didengar Sa'ad, Bu. Setelah didengar Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau orang itu mengatakan hanya untuk tujuan riya, pamer, sum'ah, speak up saja. Jadi dia memanfaatkan isunya, Bu. Dia nunggangin isunya supaya dia terkenal saja, ngomong kayak begitu itu. Oh, saat itu enggak adil dalam bagi ghanimah, enggak adil dalam memimpin rakyat, enggak pernah ikut membela, berjihad membela Islam dan seterusnya. Kalau dia menyampaikan itu hanya untuk menonjolkan dirinya, menunjukkan dirinya, sum'ah, riya dan seterusnya, ya Allah, panjangkanlah usianya. Oke? Fakirkanlah hidupnya. Oke? Dan berikanlah ujian bertubi-tubi di masa tuanya. Didoain, Bu, sama Sa'ad, Bu. Dan akhirnya terjadi. Orang ini tua sampai alisnya rontok, Bu. Kemudian fakir kondisinya. Dan doa yang ketiga, dia mendapatkan ujian fitnah yang bertubi-tubi, sudah tua, alisnya rontok, punya kegemaran yang tidak bisa ditinggalkan. Apa? Menggoda wanita-wanita yang lewat di jalan. Gitu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum peristiwa itu terjadi, disampaikan tuh, dipanggil tuh Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Maslamah, digiring menemui Umar, lalu ditanya oleh Umar, ya, ditanya, Sa'ad, ceritakan bagaimana kamu sholat. Karena yang dikritik oleh orang-orang Kufah itu cara kamu sholat. Sa'ad mengatakan, pasti yang dimaksud adalah sholat Isya. Ya, yang dipermasalahkan oleh orang-orang Kufah itu adalah caraku mengimami sholat Isya. Maka aku sampaikan bahwa aku tidak mengimami sholat Isya kecuali dengan cara yang digunakan oleh Nabi mengimami sholat Isya. Bagaimana? Aku panjangkan 2 rakaat pertama dan aku pendekkan 2 rakaat terakhir. Aku tidak membaca surat pendek setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir. Maka apa jawaban Umar, Bu? Ini fitnahnya sudah fitnah politik loh ini. Ya, sudah didomplengi oleh kepentingan politik loh, Bu. Bayangkan. Kan ya? Tapi Umar ngerti saat itu saudaranya di jalan Allah. Maka Umar mengatakan, hakadadzonnu bik. Seperti itulah dari awal prasangka baikku kepadamu sejak orang-orang Kufah itu melaporkan dirimu. Bayangkan. Di prasangka itu yang dijaga itu, Bu. Dan sama nanti juga ada juga gubernur Umar namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Itu gubernur yang ada di Homs. Homs itu di Suriah, Bu. Oke. Sebagian orang-orang Suriah memainkan isu politik, ngelaporin gubernurnya Sa'ad bin Amir ke Umar bin Khattab. Dilaporkan apa masalahnya 4 hal. Umar, wahai Amirul Mukminin, gubernur yang engkau pilihkan untuk wilayah kami itu punya cacat 4. Apa? Yang pertama, dia itu tidak menemui masyarakat kecuali setelah siang hari. Gitu ya. Yang kedua, dia itu enggak mau menjawab permasalahan rakyat kalau sudah malam hari. Yang ketiga, dalam sebulan pasti ada 1 hari dia enggak keluar menemui rakyatnya. Bayangkan, sehari saja gubernur di zaman Umar libur, itu diprotes, Bu.
Lah kita weekend itu kan Sabtu Ahad. Ya, sehingga sebulan berapa kali? 8 kali. Sa'ad bin Amir sebulan sekali aja, Bu, nggak menemui rakyat. Itu sudah dikritik. Dan yang terakhir, gubernurmu itu cacat. Kenapa? Karena selalu ada momentum sekali dalam sebulan, atau gubernurmu itu sering sekali pingsan. Gampang pingsan. Kan gitu ya? Maka apa yang terjadi, Bu? Umar kemudian memanggil Sa'ad bin Amir al-Jumahi. Dan Umar memanggil orang-orang yang mengkritik Sa'ad bin Amir al-Jumahi. Sa'ad bin Amir itu Masya Allah, sahabat itu, Bu. Oke, begitu sudah di pengadilan di depan Umar, Umar mengatakan, masyarakat, apa kritik kalian kepada Sa'ad bin Amir? Kemudian disampaikan, Bu, yang pertama, dia ini tidak menemui kami kecuali siang hari. Umar mengatakan, Sa'ad, jawab apa yang mereka tuduhkan terhadapmu. Sa'id mengatakan, adapun aku tidak keluar kecuali siang hari, maka sesungguhnya aku di rumah tidak punya pembantu. Aku harus menumbuk gandum, aku harus membuat roti, mengeringkan dan menyajikan untuk keluargaku. Dan itu selesai di siang hari, begitu selesai aku baru punya kesempatan untuk menemui rakyat. Oke. Yang kedua, apa kritik kalian? Dia ini nggak mau menjawab permasalahan rakyat kalau sudah malam hari. Ya, maka Sa'ad bin Amir al-Jumahi mengatakan, sesungguhnya aku tidak mau cerita tentang ini. Tapi karena terpaksa, maka aku cerita. Wahai Amirul Mukminin, siang hari sudah aku gunakan untuk mengurusi mereka. Malam hari itu adalah waktuku berdua dengan Allah. Yang ketiga, apa kritik kalian? Sebutkan itu yang ketiga, bahwa dia ini selalu ada waktu sehari dalam sebulan nggak mau nemuin rakyatnya. Saat jawab, apa alasanmu? Itu mahkamah depan Umar tuh begitu itu. Maka Sa'ad bin Amir mengatakan, adapun itu maka sesungguhnya aku tidak memiliki baju yang banyak. Maka aku luangkan waktu sehari dalam sebulan untuk mencuci semua baju-bajuku. Kayak itu, Bu. Kemudian yang terakhir, apa kritik kalian? Ya, sering pingsan. Adapun sering pingsan, maka sejatinya dulu ketika waktu aku masih musyrik, ya, aku melihat penyaliban Khubaib bin Adi. Ya, Khubaib itu ahli Quran yang dikirim oleh Nabi gara-gara ada kabilah yang minta dikirimi ahli Quran itu loh, Bu. Ternyata kabilah ini menipu. Sampai tengah jalan, ahli Qurannya Nabi kan disalib, disiksa itu kan. Dan salah satu yang melihat ada di situ adalah Khubaib. Adalah Sa'ad bin Amir al-Jumahi, tapi belum masuk Islam waktu itu. Melihat bagaimana tubuhnya Khubaib bin Adi dikuliti, disalib, dicacah, dan seterusnya. Dan pada waktu itu aku masih musyrik. Kan itu ya? Dan aku tidak membela sama sekali. Maka setiap kali teringat peristiwa itu, maka aku jatuh pingsan. Kan itu. Apa jawaban Umar? Umar mengatakan, Alhamdulillah, alladzi lam yufayyil firasati. Segala puji milik Allah yang tidak pernah, ya, yang tidak menjadikan salah prasangkaku kepadamu, wahai Sa'ad bin Amir al-Jumahi. Dari awal aku sudah punya prasangka baik kepadamu, kayak kurang lebih begitu ya. Dan aku bersyukur kepada Allah, prasangka baikku kepadamu sampai hari ini tetap terjaga. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai apa, Bu? Sebagai closing untuk tarhib kali ini, bahwa dua hal yang cukup penting untuk kita miliki dalam berukhuwah supaya ukhuwah itu langgeng, ya. Yang pertama adalah kelapangan dada, dan yang kedua adalah selalu punya alasan, ya, untuk membenarkan saudara kita. Selalu punya prasangka baik terhadap saudara. Dua hal itu insya Allah kalau ada dalam diri kita, maka akan menjaga kebaikan ukhuwah kita dengan saudara-saudara kita.
Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum kita tutup. Oh ada. Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin.